Halo Sob, ketemu lagi dengan channel Sobat Football yang akan menyajikan berita seputar sepak bola dunia. Oke, langsung saja kita ke berita utamanya ya Sob. Manchester United dilaporkan sudah menyiapkan rencana cadangan jika mereka gagal mengamankan jasa Frenkie de Jong. Seperti diketahui, MU sebenarnya sudah mencapai kata sepakat dengan Barcelona terkait transfer de Jong. Namun sang gelandang yang dilaporkan ogah meninggalkan Barcelona dalam waktu dekat ini. CBS Sport mengklaim bahwa MU mulai mempersiapkan opsi cadangan jika mereka gagal merekrut de Jong. Mereka akan fokus mendatangkan Yuri Tielemans dari Leicester City. Kontrak sang gelandang di Leicester City sendiri habis pada tahun 2023 nanti. Jadi ia dilaporkan bisa ditebus di angka 30 juta pound saja di musim panas ini. Ronaldo kencang diisukan bakal hengkang dari Old Trafford meski baru comeback musim lalu. Ronaldo bahkan tidak ikut tur pramusim ke Asia dan Australia demi mengurus masa depannya. Manajer MU, Erik ten Hag, sebelumnya berkali-kali menegaskan kalau Ronaldo masih penting untuk MU dan ia ingin Ronaldo bertahan di Old Trafford. Sementara itu, Bruno Fernandes justru mengaku tak tahu menahu apakah Ronaldo bakal bertahan atau hengkang. Saya tidak tahu, lebih baik tanya ke dia saja. Saya tidak ingin ikut campur karena kita harus menghormati keputusan setiap orang, ujar Fernandes seperti dikutip Manchester Evening News. Manchester United masih belum mau mengibarkan bendera putih untuk transfer Antony. Sebagaimana diketahui sejak bursa transfer dibuka, Antony kerap dikaitkan dengan Manchester United. Sang pemain dilaporkan menjadi target utama Erik ten Hag di musim panas ini. Namun, MU menemukan kesulitan terkait transfer ini. Ajax dilaporkan membandrol harga terlalu tinggi untuk sang winger. Dilansir Mirror, MU dikabarkan belum menyerah. Mereka dilaporkan akan menyerahkan tawaran baru ke Ajax untuk mendapatkan sang penyerang. MU dikabarkan akan menawarkan bek mudanya yakni Ethan Laird sebagai pemulus transfer agar Ajax mau melepas Antony ke Old Trafford. Nottingham Forest menjadi salah satu kontestan Premier League 2022-2023 yang aktif dalam bursa transfer kali ini. Sudah 9 pemain didatangkan tim asuhan Steve Cooper itu untuk memperkuat tim musim depan. Kini dikabarkan Nottingham Forest tengah membidik mantan pemain MU yakni Jesse Lingard. Melansir Daily Mail, Forest telah menawarkan kontrak 2 tahun kepada Lingard. Klub pemilik 2 titel Liga Champions itu juga siap memberi gaji 180.000 pounds per pekan untuk Lord Lingard. Namun Forest bukan satu-satunya tim Inggris yang tertarik mendatangkan Jesse Lingard. West Ham United dan Everton turut dikaitkan dengan transfer sang pemain. Chelsea akhirnya bisa selangkah di depan untuk mendatangkan Jules Koundé. Laporan terbaru Chelsea, Koundé, dan Sevilla sudah sepakat soal transfer. Kabar itu diumumkan jurnalis Sky Sports Italia, spesialis transfer Fabrizio Romano. Kabarnya, Chelsea harus merogoh kocek sebesar 60 juta euro untuk menggait pemain berusia 25 tahun itu. Si Biru akhirnya memenangkan persaingan dengan Barcelona yang juga memburu sang pemain. Jika tuntas, Jules Koundé menjadi rekrutan ketiga Chelsea musim panas ini. Sebelumnya, raksasa London itu sudah mendatangkan Raheem Sterling dan Kalidou Koulibaly. Kai Havertz menyambut datangnya Raheem Sterling di Chelsea dengan optimisme tinggi. Ia yakin kualitas Sterling bakal menambah daya serang The Blues. Sterling merapat ke Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Hadirnya Sterling menambah opsi di sektor penyerangan Chelsea. Sterling bisa bermain di sektor sayap maupun menjadi false nine. Havertz sendiri tak risau soal persaingan di lini depan Chelsea dengan hadirnya Sterling. Ia justru optimis Sterling bakal menambah daya serang tim London Biru dengan kualitas yang dimilikinya. Pencarian bek kiri dilakukan Manchester City guna menjadi pelapis Joao Cancelo di musim depan. Sebelumnya, Cucurella dipandang sebagai salah satu opsi terbaik. Ia diplot sebagai pengganti Zinchenko yang segera hengkang ke Arsenal musim panas ini. Namun kabar terbaru, Brighton dinilai memasang harga terlalu tinggi untuk sang pemain, yakni 50 juta pounds. Kini dilansir ESPN, Man City enggan membayar di atas kisaran 30 juta pounds untuk pemain berpaspor Spanyol tersebut. Namun begitu, proses negosiasi antara kedua belah pihak dikabarkan masih berjalan untuk mencapai kata sepakat.
Kyle Walker menyebut Erling Haaland punya tugas berat di Manchester City. Seperti diketahui, Erling Haaland diboyong Manchester City dari Borussia Dortmund musim panas ini senilai 51,6 juta pounds. Ia memikul ekspektasi untuk mendulang gol-gol dan menjadi penerus Sergio Aguero sebagai nomor 9 terakhir di klub. Dilansir Sky Sport, bek Man City Kyle Walker menyebut Erling Haaland sudah membuktikan kemampuannya sebagai pencetak gol handal. Kini tugas tim hanya memastikan ia beradaptasi dengan cepat sehingga bisa melepaskan diri dari tekanan-tekanan tersebut. Darwin Núñez belum juga membuat gol untuk Liverpool dalam pertandingan pramusim, namun Jurgen Klopp mengaku masih merasa tetap tenang. Seperti diketahui, ketajaman Núñez sebagai striker handal saat di Benfica musim lalu membuat Liverpool mau membayar mahal ke Benfica sebesar 85 juta pound sterling. Namun dalam 2 pertandingan pramusim Liverpool, Núñez masih belum mencetak gol. Bahkan ia menjadi sorotan karena membuang peluang emas di depan gawang lawan. Dilansir 90 Minutes, Klopp sadar bahwa Núñez menjadi pembicaraan. Manajer asal Jerman itu mengaku tak terlalu memikirkan dan tetap percaya dengan potensi yang dimiliki oleh Darwin Núñez. Arsenal meraih kemenangan dalam laga pramusim di Amerika Serikat. Laga persahabatan pramusim mempertemukan Orlando City versus Arsenal. Pertandingan berlangsung di Stadion Exploria, Florida, Kamis 21 Juli 2022 pagi WIB. Gol Arsenal sendiri masing-masing dicetak oleh Gabriel Martinelli, Eddie Nketiah, dan Reiss Nelson. Orlando City hanya membalas 1 gol lewat gol yang dibuat oleh Facundo Torres. Hasil akhir 3-1 sekaligus menjadi kemenangan keempat Arsenal di laga pramusim. Tottenham sudah mendapatkan 6 pemain baru untuk Liga Inggris 2022-2023. Kabarnya, The Lily Whites masih terus ingin menambah amunisinya jelang kompetisi musim baru dimulai. Tottenham baru saja mendapatkan tanda tangan bek kanan Jet Spence dari Middlesbrough. Pemain berusia 21 tahun itu jadi rekrutan ke-6 Antonio Conte. Dilansir dari Evening Standard, Tottenham ternyata perlu 2 pemain lagi. Belum jelas siapa yang akan jadi target berikutnya. Tapi diyakini posisinya adalah seorang penyerang kreatif dan pemain bertahan. Barcelona resmi mendatangkan Rafinha musim panas ini. Pemain berusia 25 tahun itu direkrut dari Leeds United dengan total nilai transfer mencapai 55 juta euro. Kini jelang El Clasico yang akan tersaji di pramusim ini di Allegiant Stadium Las Vegas Sabtu 23 Juli 2022 waktu setempat. Ia pun langsung memberi word ke Los Blancos, Rafinha sesumbar bahwa Barcelona tim yang lebih baik ketimbang Real Madrid. Menurut saya kami lebih baik ketimbang Real Madrid, kata Rafinha. Seperti dilansir Marca, sebelumnya Barcelona mampu menggulung Inter Miami 6-0. Rafinha sendiri tampil apik dengan bikin 1 gol dan 2 assist selama 45 menit penampilan. Barcelona melanjutkan tur pramusim ke Amerika Serikat. Saat bertanding di DraftKings Stadium Rabu 20 Juli 2022, Los Chules menang atas Inter Miami dengan skor akhir 6-0. Rafinha dan Andreas Christensen langsung dipasang jadi starter melawan Inter Miami. Hasilnya, Rafinha membukukan 1 gol dan 2 assist. Selepas pertandingan, asisten pelatih Barcelona Oscar Hernandez mengaku mempunyai keyakinan tinggi bahwa Rafinha dan Andreas Christensen akan memberi banyak kontribusi untuk tim Katalan pada musim depan. Hal itu tentu menjadi harapan yang wajar. Pasalnya Blaugrana sedang dalam proses transisi untuk menjadi penantang gelar La Liga musim depan. Klub raksasa Italia, Juventus, resmi mengumumkan kedatangan Lucien Bremer dari Torino. Bek tengah 25 tahun itu didapuk sebagai pengganti Matthijs de Ligt yang dihijrah ke Bayern Munich. Juventus kabarnya harus merogoh biaya 41 juta euro untuk mengamankan jasa pemain asal Brasil itu yang akan dicicil selama 3 tahun. Mereka mengalahkan Inter Milan yang juga sempat menunjukkan ketertarikan pada sang pemain. Menurut laporan Fabrizio Romano, Bremer akan menerima gaji bersih sebesar 5 juta euro per musimnya. Bek tengah asal Brasil itu juga akan mendapatkan kontrak jangka panjang dari Juventus berdurasi 5 tahun. Artinya, Bremer akan berseragam putih hitam hingga 30 Juni 2027. Klub ibu kota Italia, AS Roma, mengumumkan kedatangan Paulo Dybala. Pemain Argentina itu menjadi rekrutan paling anyar Giallorossi musim panas ini.
Roma resmi mengontrak Dybala pada Rabu 20 Juli 2022. Pemain berusia 28 tahun itu langsung dikontrak selama 3 tahun sampai 2025. Paulo Dybala didatangkan secara gratis oleh AS Roma sebab pemain berjuluk La Joya itu tidak memperpanjang kontraknya di Juventus. Sebelumnya, Dybala bersinar di Juventus sejak dibeli dari Palermo. Bersama si Nyonya tua, ia bisa membuat 115 gol dan membantu Bianconeri meraih 5 gelar Serie A, 4 Coppa Italia, dan 3 gelar Piala Super Italia. Ultras Inter Milan meminta direksi klub untuk mempertahankan Milan Skriniar usai batal menggait Gleison Bremer dari Torino. Meski sudah digosipkan sejak lama, Bremer justru batal ke Inter dan akhirnya pindah ke Juventus. Keputusan ini tak lepas dari rendahnya penawaran Nerazzurri untuk menebus bek tengah asal Brasil tersebut. Dilaporkan Calcio Mercato, Ultras Inter kini membentangkan spanduk pesan di depan markas Inter di Viale della Liberazione pada Rabu 20 Juli 2022. Pesan itu sendiri berbunyi, perjanjian yang jelas, persahabatan yang panjang, jangan sentuh Skriniar. Bayern Munich harus berterima kasih kepada Louis van Gaal, sebab ex-pelatihnya tersebut yang menyarankan Matthijs de Ligt pindah ke Dayroten. De Ligt tak lagi melanjutkan karirnya bersama Juventus. Dia baru saja diresmikan sebagai pemain Bayern setelah ditebus 67 juta euro dengan kontrak 5 tahun. Dilansir Bild, De Ligt sudah kadung jatuh hati dengan Bayern karena mendapat masukan dari Van Gaal yang melatihnya di timnas Belanda. Hal itu jugalah yang mendorong De Ligt mantap untuk gabung dengan Bayern Munchen di musim panas ini. Renato Sanches saat ini tengah diminati oleh Paris Saint-Germain dan AC Milan. Namun belum ada keputusan yang dibuat oleh Sanches. Sanches memang sudah sejak musim lalu meminta Lille menjualnya. Dia ingin mencari tantangan baru di klub yang lebih besar setelah sempat gagal bersama Bayern Munich. Beberapa klub mengincar tanda tangannya. Hingga hanya 2 klub yang masih serius mengejarnya, yakni PSG dan AC Milan. Kedua klub terus mendekati Sanches dalam beberapa bulan terakhir. Namun hingga saat ini belum ada perkembangan signifikan dalam proses negosiasi. Lille sendiri akan menunggu keputusan Sanches soal pilihan klubnya karena mereka sudah siap melepasnya.